Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 12 Juni. Akibat pengaruh zona tekanan rendah, Kaohsiung diguyur hujan lebat pagi ini. Akumulasi curah hujan dalam 24 jam terakhir telah melampaui 100 mm. Hujan deras menyebabkan beberapa daerah banjir karena air tidak sempat terbuang. Selain Kaohsiung, Tainan juga mengeluarkan laporan hujan lebat. Namun untungnya, hujan kali ini telah menambah cadangan air di sejumlah waduk Tainan. Pada tanggal 12 pagi, Kaohsiung mengalami hujan petir yang disebabkan depresi tropis membuat distrik Busan di dekat Gunung Sosan yang meski terletak di dataran yang lebih tinggi juga kebanjiran karena drainase yang tidak memadai. Bukan hanya di Kusan, gang dan jalanan di distrik Renwu juga tergenang air. Warga lokal menuduh bahwa mereka tidak pernah mengalami banjir selama lebih 10 tahun mengalami bencana karena konstruksi saluran air kotor belakangan ini. Hujan deras di pagi hari telah menyebabkan akumulasi air hujan mencapai lebih dari 100 mm dalam 24 jam di 15 distrik termasuk Fengshan, Kusan, dan Renwu. Air di Love River juga hampir meluap dengan ketinggian hanya 1 meter dari tanggul. CWB juga mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk daerah Kaohsiung dan Pingtung. 外海其实是对流发展云系相当的旺盛，而且不断的影响到我们高雄跟屏东一带，因此我们针对了高雄、屏东地区发布了豪雨特报。这当中，在高雄的梓官，3小时累积雨量有超过100毫米，达到豪雨的标准。 Selain Kaohsiung dan Pingtung, CWB juga mengeluarkan laporan khusus hujan lebat di Changhua, Yunlin, dan Tainan. Hujan deras kali ini juga membawakan penambahan air yang signifikan ke waduk Chengwen, Usantou, dan Nanhua di Tainan, sedikit mengatasi masalah krisis air. Cuaca akan tidak stabil pada 1 minggu mendatang dan wilayah tengah ke selatan harus waspada bencana hujan lebat singkat. Sehubungan dengan proyek MRT Jalur Hijau, mulai hari ini 3 distrik di kota New Taipei dan 4 distrik di Taoyuan Utara akan mengalami pemadaman air skala besar yang berlangsung selama 43 jam dan memengaruhi total 167.000 rumah tangga. Selama periode ini, perusahaan air Taiwan juga mendirikan 34 stasiun pasokan air di Taoyuan dan 33 stasiun di kota New Taipei untuk mempermudah warga mengambil air. Pengumuman libur akibat pemadaman air ditempel di pintu toko. Sehubungan dengan proyek MRT Jalur Hijau, perusahaan air Taiwan menggarap 3 proyek termasuk relokasi sementara pipa Chiesou Road di distrik Taoyuan dari tanggal 12 pukul 8 pagi hingga tanggal 14 pukul 3 dini hari. Pasokan air di Taoyuan Utara dan sebagian kota New Taipei akan terputus. Wilayah yang terkena dampak meliputi distrik Guishan, Luzhu, Taoyuan, dan Pate di kota Taoyuan, serta distrik Linkou, Taishan, dan Wuku di kota New Taipei. Pemadaman air paling lama akan mencapai 43 jam. Sebanyak 167.000 rumah tangga akan terimbas. Untuk mempermudah warga mengambil air, perusahaan air Taiwan mendirikan 28 dan 6 stasiun pasokan air di distrik Guishan dan Luzhu selama periode pemadaman air. Distrik Taoyuan dan Pate hanya mengalami pemadaman selama 9 jam sehingga tidak ada pendirian stasiun pasokan air. Selain itu, 33 stasiun pasokan air juga didirikan di distrik Linkou, Taishan, dan Wuku di kota New Taipei. Setelah harga telur di Taiwan mencatat rekor tertinggi pada bulan Maret tahun ini, akhirnya akan turun. Asosiasi Pedagang Telur Kota Taipei memutuskan mulai tanggal 14 harga produksi dan grosir akan diturunkan sebesar $3 per kati. Harga telur masih berpeluang turun di masa mendatang. Telur kecap yang direbus hingga bumbunya meresap dan harum ini sangat populer di kalangan masyarakat. Telur yang dijual $20 Taiwan per butir akibat kenaikan harga beberapa waktu lalu kini berpeluang turun. Seiring pemulihan produksi telur di Taiwan, Komite Peninjau Harga Telur memutuskan untuk menurunkan harga produksi sebesar $3 Taiwan per kati mulai Rabu tanggal 14. Setelah penurunan, harga produksi akan menjadi $42,5 Taiwan dan harga grosir menjadi $52 Taiwan. Saat ini produksi telur dalam negeri Taiwan naik menjadi 114.000 kotak per hari, namun masih kurang dari jumlah kebutuhan harian warga Taiwan sekitar 120.000 kotak per hari. Pulau Xiaoliuqiu di Pingtung memiliki beragam penyu yang dilindungi, yang berdasarkan peraturan tidak boleh disentuh atau diberi makan. Namun minggu lalu seorang instruktur selam di Xiaoliuqiu merekam sekelompok wisman yang menyentuh penyu saat snorkeling dan mengimbau pengunjung untuk memperhatikan guna menghindari pelanggaran secara tidak sengaja. Seorang penyelam scuba mendekati penyu dan mengulurkan kedua tangan untuk menyentuhnya. Tindakan ini membuat pelatih penyelam sangat geram dan melekamnya karena hal ini membuat penyu ketakutan dan segera meninggalkan lokasi kejadian. 第一次他就已经下潜跑下去，有摸到海龟了，我就想说啊，那
如果没有继续再骚扰的话，那我就想说过去跟他们讲一下就好了。那没想到他又做第二次。Kasus pelecehan penyu ini terjadi di area laut Fast Rock di Xiaoliuqiu. Pada tanggal 10 pukul 3 sore, pelatih selam scuba Bapak Wu membawa muridnya turun ke air untuk menyelam. Bapak Wu mengatakan mereka ada 4 orang yang 3 diantaranya adalah orang asing. Dia segera menjelaskan bahwa menyentuh penyu adalah tindakan yang dilarang hukum di Taiwan. Setelah mendarat, ia segera menyerahkan video rekaman kepada petugas kantor inspeksi. Kantor Pengelola Taman Nasional Dapeng Bay menyebutkan bahwa dalam peraturan mengamati penyu, menyarankan publik untuk menjaga jarak di atas 5 meter dari penyu untuk mengurangi rasa tekanan penyu dan tidak menyentuh penyu. Untuk itu mengimbau masyarakat yang melakukan kegiatan air untuk mematuhi 3 prinsip, yakni tidak menyentuh, tidak mengganggu, dan tidak memberi makan kepada hewan liar. Pelanggar akan ditindak sesuai UU Perlindungan Marga Satwa dengan hukum penjara di bawah 1 tahun ditambah denda sebesar 60.000 hingga 300.000 dolar Taiwan. Ibu kota Indonesia, Jakarta, menghadapi masalah penurunan lapisan tanah yang parah. Otoritas tempat meluncurkan sebuah proyek penanaman hutan bakau untuk dijadikan sebagai penangkal alami air pasang. Mereka juga mengembangkan wisata ekologi hutan bakau, di mana pengunjung dapat mengayuh sampan di dalam zona pasang surut sambil bermain dan bermain pohon. Terdapat sebidang cagar alam hutan mangrove di pesisir utara Jakarta, Indonesia. Wisatawan menggunakan perahu, menikmati ketenangan alam untuk jeda sejenak dari hiruk pikuk sambil menanamkan bibit pohon mangrove di bawah bimbingan pecinta lingkungan dan berkontribusi untuk lingkungan alam ibu kota negara. Ibu kota Jakarta telah lama dilanda banjir dan badai akibat cuaca yang ekstrim, ditambah pemompaan air tanah yang berlebihan yang mempercepat penurunan tanah dengan rata-rata 15 cm per tahun menjadi salah satu penyebab pemindahan ibu kota. Hutan mangrove adalah tanggul alami yang dapat melindungi tanah dari pasang surut laut. Pada tahun lalu, pemerintah Indonesia memulai sebuah proyek untuk memulihkan 600.000 hektar hutan bakau. Namun hutan bakau harus tumbuh selama 5 hingga 10 tahun sebelum mampu menahan pasang surut air laut. Di samping itu, kontraktor di sekitar juga berlomba-lomba untuk menjadikan area hutan bakau sebagai tempat rekreasi, membuat upaya perlindungan lingkungan sangat terganggu. 98 hektar area cagar alam ini hanyalah sebagian kecil dari 4,1 juta hutan mangrove di seluruh pesisir Indonesia yang dalam setahun terakhir telah ditebang 700.000 hektar. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.